Iya. 7D. 7D. Temannya mana Mas? Ayo Mas, diajak-ajak masuk Mas ya. Menghilang. 7A. Afdan. Kameranya dinyalakan. Pede aja lagi ya. Iya. Hamas. Hamas. Nih, yang belum dinyalakan. Jubran belum. Hamas. Abioso belum. Abdan Hafid. Ulil. Alif. Agnita. Upel. Kurnia Pratama. Upel. Alif. Cinta. Ada namanya Upel. Cinta. Upel. Anita Duyanti. Upel, jarang dinyalakan itu, Bu. Ulil. Jenenge dudu ulil, Bu. Upel. M. Ulil. Jenenge dudu ulil, Bu. Ulil Upel. ini juga seringnya tidak menyalakan videonya. Memang Bu, enggak tahu tuan siapa itu, Bu. Anaknya orang tuanya lah. Nek nggak dinyalakan videonya, Ininya ada ini. berarti Kameranya tidak terbukti kegantengannya. Jadinya ganteng sedunia ya toh. Iya. Tapi nggak nyalain video. Jadi Dunia nggak otak. pede. Makanya namanya diganti Sosokan. Bu. Dari ulil jadi upel. Bahasane Upil, saiki upil. ki bahasane saiki apa? Insecure. Insecure Iya. Jangan jadi orang yang insecure. Boleh ya, nanti Apa tanya guru artinya, bahasa Bu? Inggris ya. Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Pronunciation-nya keliru gitu ya. Insecure. Insecure. Ini dari kemarin Muhammad Erlangga kok kayak gini doang ya. Alan Walker. Sejak Vene Alan Walker. Tak kira Alan Walker melu zoom neng kene ya. Lumayan ya rasa ngundang pirang ya. Jebule fansnya. Erlangga Iya, itu iya. lumayan aktif sebetulnya. Cuma akhir-akhir ini kenapa enggak aktif lagi? Yang lain juga ya, silahkan aktif. Mungkin Bu. Oke, Ditinggal sudah 10. jam 10:03. Belum ada 100. 93. Ayo, 7A. Temennya yang 93. belum masuk. Ayo 7P. Ketua kelas yo. Itu biasanya. Yo Yo, dikri. Ini Dikri, Hugo Felix dikri. ya, terlalu dekat Le. Cari tempat yang nyaman. Nah. Tapi ini udah lumayan ya. Kelihatan wajahmu. Kameranya smooth banget loh. Biasanya fotonya siapa itu? Mamahmu atau kakakmu? Saya hafal no ya. Jadi jangan dikira saya enggak tahu siapa yang kameranya dinyalain, siapa yang enggak ya. Hafal banget. Ya, Bu. Deh. Nah. Kameraku udah mati. Zahra Anderioni. Iya. Zahra Anderioni. Wow. Woi. Ya potong ngono iki. Ireng kabeh. Mbak Zahra. Bu itu pocong apa wong sih, Bu? Ireng kabeh. Enggak. Lecet. Yo, tenan ireng. Muhammad Ilham 7B juga enggak dinyalain. Alden. Bu Ulil lo, Bu. Upel lo. Ulil. Dinyalain. Oh, Upel. Ulil belum masuk yo. Udah masuk, Bu. Tak cari nggak ada, berarti belum masuk. Tadi udah Coba tak cari. Tak cari sudah dulu, tak Bu. search. Ulil. Ini kali takut dibully kali. Bu ada, Bu. Oh, Bu kameranya dinyalain, Bu. Yang dinyalakan baru ini. Anak-anak ganteng Muhammad Ulil cakep-cakep. Fahmi. Sauda, Ahesa, Selinda, Nuri Hidayati, Raffi Danendra, Khairani Gayatri, Muhammad Evan Akmal, Raffi Alendra. Ini ada Raffi Danendra, ada Raffi Alendra. Yang 17B, yang 17C. Mungkin ada David Villa, Faradila. Ada siapa lagi nih? Hamas. Mas Rizal, Al Haidar, Hamas. Salsabila, Talita, Mas Abad Doa Abjad, Angel. Kaila Safira, Ashifa Nesha, Hendra Bayu, Ashifa Irsadina, Alden. Nah, Alden dah nyalain ya, Den ya. Contoh. Iya. Loh. Alden ini terus menghilang.
Saja yang ngerti nek di Zoom. Panggil Ya. yang entah Lo kok bukan kemana. Alden? Siapa ini? Saya salah pencet. Aduh. Salwa. Salwa Jeffrina. Hamas. Shawarma. Salwa ya Allah. Hamas. Shawar. Iya. Ah, ya Mas. Di ruang Mas. rapat. Iya. Mas, ya. Ini namanya Iya, iya. terinspirasi dari nama organisasi keislaman di Palestina ya, Hamas. Keren. Kasih tepuk tangan. Ya. Terus Kasihan Mas Muka ya kayak Palestina loh, Bu, muka itu. Salwa Jeffrina, ini tadi Salwa ya yang nggak kelihatan tadi ya. Heeh. Mas Nur. Loh, Hamas mah dimatiin. Mas Nur. Hamas malah mati. Iya, Ah, Mbak mati? siapa ini? Mati, Bu. Asyifa Irsyadina. Nggak usah malu sayang ya, nggak usah malu. Mas Gak usah insecure. Nggak usah insecure loh. Kayak Azra aja ya. Hamas Pede aja lagi. Nah. Hamas mati, Bu. Ini si Ulil sudah ini, Ulil masuk. Ulil ya tetap merah. Mana, Bu? Lihat, Bu. Ulil. Ditutupin mukanya, Bu. Enggak sih Pakai jari, Bu. Enggak jadi ganteng ya. Oh, Aku nggak ya jadi isono, Bu. ganteng. Yes. Tidak ada Aku ya pembuktian, tidak percaya, wes ya. Kasihan. Saya mulai. Ini jam pertama, sebetulnya IPS, IPS. tapi Pak Her meminta nanti ya. Jadi hari ini cuma IPS sama IPA saja ya. Biologi. Alhamdulillah. Biologinya 2 jam. Pak Her nanti jadi ini Alhamdulillah. waktu sepenuhnya untuk saya ya. Kalian Ya persiapkan Allah. buku IPA-nya. IPS, oke. Saya mulai dulu. Bye. Ya Allah. Kambing. Ayo kurang 4 lagi, belum ada 100. Semangat toh. Apa ije setoran? Kayaknya Kalau masih masih setoran, ya silakan setoran dulu. Ya. Gustavino juga belum masuk. Ini banyak banget nih. Masih kurang 2 lagi. Sudah masuk ya, sudah masuk tapi belum nyalain kameranya. Kurang 2 lagi, Bu, terkape. Ayo 2 lagi. Kabi. Begitu aja yang si Harapi Ya, Alenda karo persiapkan Danen buku saya kita dulu ya. kembar, Bu. Apa nih kuwi? Neng atap kita ya. Yo, Muhammad Ulil 7D, Bu. Bu, ternyata sekarang terkuak, Bu. 7D itu ternyata Muhammad Ulil. Ulili kayak ngono wae. Siapa sing bisa merubah kuwi? Nggak bisa, Bu. Angel, Bu. Itu loh, sokor-sokor background-nya kayak dibikin kayak punyanya siapa itu? Regan. Coba ya. rekan mana? Nah, Gimana lo? Menghilang. Buset. Mati. Kakek Iya. busin. Tuh. Oh, itu. Ini Ya nggak apa-apa pakai sih sebenarnya background terserah tempat kalian ya malah lebih asli ya. biasanya pakai ini Afloy. galeri Afloy. punya aku. Dibikin senyaman mungkin dalam belajar ya. Yang penting udah di tempat tidur, kok enggak malah kui mau ketiduran Heeh. Background atau image. mau semi pesta kebun ya. Suruh ngantuk. Baik. Apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah anak-anakku. Matur nuwun yang sudah bergabung ya. Tadi 98 sekarang malah berkurang ya. Khusnudon saya 95, mungkin Bu. sinyalnya ya. Tadi 98 kurang 2 ya. 97. Enggak apa-apa. Tetap semangat. Semoga nanti segera Dan bergabung ya. Segera bergabung. Mm-mm. Hari ini kita akan lanjutkan untuk materi IPA kita. Ada pertanyaan untuk tugas kemarin? Tadi. Tak ada. Beberapa catatan, Mas.
Ya, Beberapa catatan ya. 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 Kemarin yang menghitung konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan sudah saya bahas kan, Mas? Siapa itu Bu? Maten Bu. Maten Karazam Bu. Kebiasaan emang anak siapa? Konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan sudah saya bahas kan. Tetapi ternyata masih ada juga yang mengerjakannya keliru. Padahal kan tinggal nyontoh saja toh. Kenapa selalu terjadi hal yang sama gitu ya? Tak patut jadi tiru. Ya, tapi ada juga yang sudah rapi, ya bagus. Iya. Jadi kalau menghitung IPA, terutama fisika, ya, kalian jangan lupa untuk menuliskan diketahuinya apa, ditanyakannya apa, kemudian dijawab. Dijamblang. Dijamblangkan. Dijamblang. Kemudian yang dijawab itu pun harus menyertakan rumusnya. Ya. Dijawab pun harus menyertakan rumusnya. Apa ya kresek-kresek? Orang, Bu. Menungso. Menungso yang masih mempunyai nyawa. Manusia yang masih mempunyai nyawa. Ya, benar sekali. Kalau tidak punya nyawa, tidak mungkin dia bisa bersikap. Yang bab 1 ada pertanyaan enggak? Silahkan dibuka dulu untuk buku biru kalian. Lubuk. 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 Halaman berapa, Bu? Halaman Mas, yang di sini tidak Halaman bawa. 234. Maten enggak? Dia bawa. Maten kok bawah. Masih semester 2. Open your blue book. Halaman sinten. Halaman pinten, Bu? Itu dibaca halaman 28 dan 29. 28 dan baik. Yang info ilmuwan ya, ini beberapa kali tokoh-tokoh seperti ini muncul di tes. Terutama yang penemu mikroskop ya. Coba ada yang membacakan dulu. Saya, Bu. Ya, monggo. Info ilmuwan. Tahukah kamu terdapat banyak ilmuwan yang mengembangkan pola-pola pengamatan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Robert Grosseteste 1170 sampai 1253 adalah perintis teori ilmiah. Ia memperkenalkan metode analisis, penggunaan pengamatan, percobaan, dan menyimpulkan dalam membuat evaluasi ilmiah. Grosseteste juga banyak mengacu pada pemikiran Platonis dan Aristotelian. 2. Francis Bacon 1560 sampai 1626 dikenal sebagai bapak ilmu kealaman yang mempunyai ajaran bahwa kebenaran harus dengan menggunakan pengumpulan fakta sebanyak-banyaknya. Kemudian menarik kesimpulan. Metode induktif pertama kali diterapkan oleh Bacon. Galileo Galilei 1564 sampai 1642 adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan metode pendekatan ilmiah di Eropa. Penemuannya yang terkenal adalah penelitian kembali terhadap teori Kopernikus tentang heliosentrisme dengan menggunakan teleskop dan matematika. Galileo melalui pendekatan saintifiknya berhasil menunjukkan bahwa teori geontrisme yang dianut orang pada masanya adalah salah dan tidak berdasarkan pada pengamatan ilmiah. Penelitian di bidang IPA juga ditunjang hasil penelitian Anthony van Leeuwenhoek 1632-1723 yang menumpukan mikroskop.
Jauh sebelum zaman para ahli tersebut, ada seorang ilmuwan yang bernama Al-Kindi yang lahir pada tahun 796 Masehi. Al-Kindi meneliti banyak objek IPA dan berhasil menjelaskan secara rinci proses kimia seperti penyaringan dan penyulingan. Rangkuman. Langsung rangkuman. Rangkuman. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses antara lain mengamati, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus sesuai dengan besaran yang akan diukur. Besaran yang diukur terdiri atas besaran pokok dan turunan. Satuan besaran pokok didefinisikan, satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Panjang, masa waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya termasuk besaran pokok, luas, volume, konsentrasi, larutan, serta laju pertumbuhan termasuk besaran turunan. J. Ya enggak lah. Jadi Kalau tak nyalain terus kan dibalas. Anthony van Leeuwenhoek. Ya. Siapa dia? Orang yang menemukan mikroskop. Orang yang Ini yang menemukan pertama kali mikroskop. Kemudian ada nama generasi setelahnya, Robert Hooke. Al-Kindi apa pun namanya? Robert Hooke. Konten. Robert Hooke. Robert Hooke. Lagi menengok sih kerabat PDB. Riset. One satu ding. Robert Hooke. Robert Hooke ini adalah penemu mikroskop. Jadi yang tertulis di sejarah adalah Robert Hooke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan penemu mikroskop siapa? Robert Hooke. Oke. Kalau jawabannya Anthony van Leeuwenhoek itu salah, Bu. Hah? Apa, Le? Kalau jawabannya Anthony van Leeuwenhoek itu salah, Bu, berarti, Bu. Anthony van Leeuwenhoek itu juga menemukan, tetapi masih dalam Masa pengembangan. Iya, perintis malah ya awal. Ya. Tetapi kemudian tercatat dalam sejarah penemunya adalah Robert Hooke. Jadi yang pertama kali itu bukan Anthony van Leeuwenhoek sebetulnya, iya. Oke. Cuman disempurnakan lagi sama Iya, Robert. Betul. Kemudian sudah ya. Terus yang rangkuman itu. Jadi pendidikan ilmiah. Jadi ini merupakan apa? Kita review lagi untuk materi yang kemarin. Ketika kita belajar IPA tidak terlepas dari apa yang disebut dengan pengamatan, kemudian membuat inferensi dan mengkomunikasikan. Kemudian yang kemarin besaran, turunan, ya ada satuan, satuan baku, satuan tidak baku. Kemudian besaran yang pokok, besaran turunan, besaran pokok ada kemarin jiwaku SMP itu. Besaran turunan, salah satunya adalah konsentrasi larutan, kemudian laju pertumbuhan. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana rumusnya, itu kalian pahami. Ya. Insya Allah nanti awal September sudah PTS. Ya. Awal September, ini yang ramai sinten. Awal September kita sudah PTS. Di pekan awal ya. Bu, itu Hooke pakainya K apa C itu, Bu? Hooke, H-O-O-K-E, Hooke. H-O-O-K-E. Ya. Sekarang silahkan kalian buka. Apa nggih? Adiknya siapa ya? Bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Halaman berapa, Bu?
Halaman berapa? Halaman ini ya. 32 ya. 33. 32. Ya, sama aja lah. Klasifikasi makhluk hidup. Sesuai dengan tugas kalian yang kemarin, di nomor 1 saya tanyakan apa yang disebut dengan klasifikasi, ya kan? Terus ditambahi klasifikasi makhluk hidup. Apa? Classification. Klasifikasi apa? Klasifikasi. Pengelompokan. Saya mau share PPT, ternyata belum ada aplikasinya yang di-download di depan ya. Jadinya tidak bisa dibuka. Bab klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang sudah baca? Udah ketawa saya. Saya tulis MH, berarti makhluk hidup. Sekarang, apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Pengertian. Klasifikasi adalah, tulis. Bentar, Bu. Bentar. Yang di sini juga nulis. Pengelompokan. Pengelompokan. Bahasa mudahnya adalah pengelompokan. Ketika ditambah makhluk hidup berarti pengelompokan makhluk hidup. Hidup. Dalam. Nek rane nggon iwak-iwak ya ning. Ayo. Tulisan barang saja. Ya. Ya, 98. Ya, nih. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan cirinya. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Kita singkat KMH, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Nah, dengan belajar ini kalian diharapkan bisa mengelompokkan makhluk hidup. Nah, dari tadi kita bicara tentang makhluk hidup. Sebetulnya makhluk hidup itu apa saja, toh? Ada yang bisa jawab? Hamas, ditutup lagi. Makhluk yang hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa memang. Makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Apa? Manusia, Hewan, tumbuhan. hewan, Tumbuhan. dan tumbuhan. Ini kita sudah masuk ke biologinya ya. Jadi nanti banyak membacanya. Kalian harus rajin baca. Nah, kemarin ada hitung-hitungannya itu masuknya ke fisika. Nah, dari tadi kita bicara tentang makhluk hidup. Makhluk itu dibagi menjadi 3.
Halo, dengarkan. Makhluk dibagi menjadi 3. Satu, makhluk hidup. Yang kedua, tak hidup. Yang ketiga, makhluk mati. Coba bedanya apa? Bu, tak hidup sama mati itu apa, Bu? Tak hidup sama mati itu emang beda, Bu. Sebenarnya belum hidup. Kalau mati Beda. Kalau mati itu dulu hidup, habis itu mati. Kalau tak hidup memang nggak hidup dari dulu. Betul. Siapa itu? Kemarin sudah saya singgung ya. Kemarin sudah saya jawab begitu. Kalau tak hidup, ya memang dari awalnya dia nggak hidup. Kalau mati awalnya hidup, terus Kalau mati awalnya mati hidup. gitu. Mm-mm. Terus akhirnya mati gitu. Kalau mati itu awalnya dia hidup, terus mati. Ya. Mati tanam. Iki sing rancu tak hidup dan mati toh. Kalau hidup kan sudah tahu. Hidup ya iki makhluk hidup, ada manusia, hewan, tumbuhan. Ya kan? Kalau yang tak hidup apa? Memang dari sononya Allah menciptakan si makhluk ini tidak hidup. Apa contohnya? Batu, Batu, Guling. bantal, pasir, Hospital. kasur, pohonnya tumbuhan, batu, sarung, Tembok, pasir, tembok, air, tembok. lecet, kerikil, dan lain sebagainya. Pasir. Nah, yang mati ini apa? Yang tadi hidup, kemudian mati. Contohnya? Bangkai ikan. bangkai ikan, bangkai cinta, Contohnya kursi. Hei, perhatikan. Contohnya kursi, meja. Awalnya kan dari pohon yang hidup. Oh iya, iya. Diproses menjadi meja. Diproses menjadi kursi. Diproses menjadi papan tuh. les, Buku. Nah, itu loh. kertas, Contohnya apa ini tadi? Meja, Meja, kursi, buku, Kursi. papan tulis, dan lain sebagainya. Ya. Bisa membedakan ya? Bisa. Oke. da, Siapa itu? Silakan ditulis dulu. Ini baru dasar banget awalan. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, dah, Bu. bener kopi, Tak geser separuh-separuh, kalian bisa cari contohnya sendiri. Ya, Bu. hei meneng oi, sopo lagi, ya Allah, terus no, Nanti gue di sekolah kan. Biar ngamuk. Itu orang yang caper, berarti kurang perhatian di rumah. Kasihan sekali dia, pengen diperhatikan. Jadi bersuara kayak gitu ndadak disuarakan ning udara ben kabeh wong krungu. Berarti dia kurang kasih sayang, mohon maaf. Saya wis ngomongnya sing salah langsung ke aku, Bu. Ya. Wis sing salah ke aku, Bu. Jadi gini loh. Sing kudu mbok rungokne ben rungokne wong ki sing ngendi sama yang harusnya kalian itu simpan, ndak usah didengarkan ke orang. Termasuk menguap. Kan cross awake dhewe iki arep menguap. Allah itu sudah memberikan sistem dalam tubuh kita itu luar biasa. Mau menguap, tubuh kita sudah ancang-ancang. Berarti tak pateni kameraku sebentar atau tak matiin speakerku. Jadi udara yang keluar dari diri kita itu tidak sampai didengar yang lain. Tapi nek sengaja mbok perdengarkan. Itu tadi. Berarti cari perhatian tadi. Ya. Maaf. Jadi kalian biar ngerti.
Kenapa sih nggak boleh? Seringnya dilarang tok tanpa tahu alasannya. Ketika saya ajak kalian dengan alasan begitu, biar kalian juga berpikir, oh ternyata tindakanku salah. Ya tak? Seperti itu. Bu, itu berdasarkan apa, Bu? Persamaan. Persamaan ciri. Samaan ciri. Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang Ah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Kemarin kalian sudah tahu tentang ilmu-ilmu, ya? Ada biologi, ada histologi, ada sitologi, itu cabang-cabangnya dari biologi, ya kan? Nah, sekarang termasuk ini klasifikasi makhluk hidup itu juga ada ilmunya. Kakak belum selesai. Taruh dulu. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, ya, disebut dengan taksonomi. Taksonomi. Ditulis ilmu yang di sini. Bentar, Bu. Bentar. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari Makhluk hidup. enggak, harus ada kata klasifikasinya. Karena di poinnya di situ. Taksonomi apa? Ilmu yang mempelajari Cabang biologi. Cabang biologi. Kalian tulis ininya, cabang biologi. Raketok. Geser kameranya dulu. Ya, Bu. Cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sudah. Cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian perhatikan, sudah kelihatan belum di layar? Sudah. Ketok apa ora? Gambar Ketok. ketok, Bu. Kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Di zoom di HP kalian. Lah aku pakainya PC gimana dong, Bu? Hmm? Lah aku pakainya PC gimana dong, Bu? Oh, PC. Heeh. Tapi ketok apa ora? Buram dikit lah. Kelihatan enggak? Buram. Sok Sultan, Kelihatan, Bu.
Belum. Masa gini. Bu, yang kotak-kotak ini sebenarnya kelihatan sih, Bu, tapi Kotak-kotaknya toh. kecil kali. Ya sudah. Besok saya perbaiki ya. Ya, Bu. Kopi. Kecil-kecil ya. Baiklah. Kecil cabai rawit. Jadi itu tadi saya nampakkan ke kalian peta konsep dari yang kita pelajari. Ya. Klasifikasi, kita sudah belajar tentang pengertiannya. Terus apa saja yang kita pelajari di klasifikasi tersebut, yaitu makhluk hidup. Jadi kita khususkan di poin 1 ini. Kalian perhatikan di layar. Kita khususkan di makhluk hidup, yaitu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Bukan yang tak hidup atau yang mati, bukan. Jadi kita akan belajar yang hidup. Nah, ketika kita belajar tentang makhluk hidup, tentu memiliki ciri-ciri khusus makhluk hidup tersebut. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Saya foto dulu. Oke. Kopi, Bu. Cek. Cek. Cek 1 2 3 5 6 9 cek 1 2 5 10 Menang 15 Torayan. Ya, menang sore. Mendengar ya. Ryan caper. Saya itu sengaja pengen tak masukkan lagi. Nah, masukkan lagi, Bu. Senang aku, Bu. Sana, Bu. Cek wes senang lebu ternyata. Yuk kita berdoa bersama segera masuk ya, Le ya. Baik. Senang aku apa, Bu? Nanti sekolah, Bu. Tidak bisa difitnah-fitnah. Dah. Sekarang kita ke ciri-ciri makhluk hidup. Hidrogen. Tadi yang A pengertian, sekarang ciri kelihatan? Nggak kelihatan? Kelihatan. Tapi kurang biasa. Nampak. Oh, ini apa tuh? Nggak kelihatan. Iya. Ada di situ. Ciri makhluk. Silakan buka LKSP itu, setidaknya ada 8 ciri makhluk hidup. Jadi semua, Bu. Halaman 19. Disebut makhluk hidup berarti dia memiliki ciri yang paling utama. Berarti apa dia? Bernafas. Nafas, bernaung. Bergerak. Nek gak bernafas berarti ora urip. Jadi ini perdana. Paling awal yang harus kamu taruh nanti kalau ada ciri makhluk hidup. Bernafas. Bernaung. Atau istilah lainnya apa? Respirasi. Respirasi. Apa respirasi? Napas. Loh, diwolak-walik tok. Respirasi sendiri ada yang disebut dengan inhalasi dan ekshalasi. Ada inhal dan ekshal. Inhalasi itu saat kita menghirup udara, kita hirup masuk ke hidung. Apa yang kita hirup? Angin, udara. Oksigen. Oksigen. Menghirup Oksigen tabung. Menghirup O2 atau oksigen? O2. O2. Kalau ekshalasi apa? Saat mengeluarkan. Kan. Mengeluarkan apa? CO2. CO2. Dua. Oh, ini kurang gede. CO2. COC 2. Apa CO2?
karbon dioksida. Oksida. Iki rasa Pelajaran tulis SD, karbon Bu. dioksida ngerti ya? Kalau O2 itu oksigen, kalau CO2 Karbon dioksida. karbon dioksida. Ya. Jadi begitu. Respirasi. Bergerak. Terus yang kedua, Bergerak. Bergerak. CO2 dan H2O ya, plus uap airnya atau istilah droplet gitu loh. Makanya kita saat corona ini kikon nganggo masker. Ben CO2-mu sing ono droplete yaitu H2O, ada airnya yang dari mulut kita ini tidak mengenai yang lain. Maka ada istilah maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Ya kan, tagline-nya seperti itu, semboyannya. Itu memang betul. Karena dalam diri setiap manusia itu ya namanya virus, bakteri, yang patogen, apatogen. Yang patogen itu yang dia penyebab sakit, apatogen itu yang tidak menyebabkan sakit, itu ada dalam tubuh kita. Lebih-lebih saat pandemi corona kayak gini, ya. Hampir semua berpotensi di anak tekak kita ini ya, di tenggorokan kita sini itu. Mesti ono virusnya. Ya. Seperti itu. Terus yang kedua. Bergerak. Yang kedua, Bergetar. bergerak. Bergetar. Bergerak. Bergerak. Bernafas terus gerak-gerak. Iya kan? Kalau nafas doang gimana, Bu? Hah? Kalau nafas doang gimana? Nafas Doang. Ya kalau seperti orang yang sedang koma itu ya, dia kan udah nggak bisa gerak. Oh iya ya. Tapi dari apa itu peralatan biasanya di ICU, apa istilahnya? Tabung oksigen. Ya, EKG-nya itu saya kurang tahu ya istilahnya apa. Sepenting dia nek nafas duk 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 duk. Kecuali nek wis Dah wassalam ya. Wis wassalam. Dia kan nggak bisa gerak sama sekali orang yang sakit koma ya. Auzubillah min dzalik nggih. Allah. Tapi Betul. makanya ciri makhluk hidup itu nomor satu yang harus kita tempatkan adalah dia masih bernafas, bukan geraknya dulu. Iya kan? Nek jane nafas berarti dia cek urip. Gak ada nafas bergerak. Wah, ini zombie. Waduh. Ada yang gitu ini. Sini bilang katanya, berarti dia imajinasinya luar biasa ya. Gak ada nafas Imajinasi. bergerak. Itu berarti kartun digerakkan dengan mesin ya. Imajinasi. Imajinasi. Sebenarnya orang berhalusinasi. Si. Nasi kok Halusinasi halu. guys. Sakne malah ya. Terus, nah gerak. Coba, pohon itu gerak apa enggak? Enggak. Enggak. Gerak. Gerak daunnya. Daunnya bergerak. Makhluk hidup tadi kan ada hewan, tumbuhan, sama manusia, hewan dan tumbuhan. Kan. Jadi pohon juga termasuk Tumbuhan. makhluk hidup dong. Iya, dia bergerak. Tidak bergerak. Geraknya Tidak apa? kelihatan. Tidak Geraknya kelihatan tubuh. apa tuh kayak Jadi- berayun-ayun gitu. Perhatikan, gerak itu ada dua. Gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif itu dimiliki oleh kita, manusia, dan hewan. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya kita berpindah tempatnya itu jelas. Saya di sini pindah tempat di sini. Saya bergeraknya aktif. Tapi kalau geraknya si pohon, kecuali ada gempa ya, dia nggak akan pindah tempat toh. Enggak. Ini Ada berarti Bu, di karton-karton itu bisa pindah-pindah Bu. tumbuhan di situ ya, wet gede, wet ringen gede. Misalnya kalau saya neng baron kayak sejak saya dulu Cek Wirawiri saat SMA ya. Mengenang Rumahmu di masa situ? SMA. Di situ ya, di situ terus ya toh.
sebelum ditebang bahkan akarnya tetap di situ, nggak akan berubah kemudian tiba-tiba di depan SMP Takmirul kan enggak. Tapi dia gerak-gerak karena angin salah satunya. Terus kalian pernah lihat enggak? Naruh pot bunga, kalian taruh di jendela. Loh, saya nggak gerakin si pot ini yang ada tumbuhannya ya tentunya ya, ada bunganya. Keluar, kok tiba-tiba dia keluar, arah gerakannya itu keluar. Kira-kira apa yang menjadikan si tumbuhan ini jadi bergerak? Ada setan. Adanya Ada sinar angin. matahari. Sinar matahari. Jadi ada beberapa tumbuhan itu yang bergeraknya mengikuti arah sinar matahari. Makanan itu. Itu nanti di kelas 8 ada yang disebut dengan gerak fototaksis ya. Kan Fotosintesis. fototaksis, Fotosintesis. ada fotosintesis, ada fototaksis. Taksisnya di foto. Kemudian gerak apa lagi ya dalam di tumbuhan itu? Ini kalian yang suka berkebun, misalnya suka menemukan bunga benci. yang ada sulur-sulurnya, tahu sulur? Enggak. Apa bu? Akar. Misalnya ya, nek saya kan wong kampung ya, orang tua saya ya menanam gitu ya. Misalnya daun kacang panjang, itu kan ada sulur-sulur. Iya. Terus dikasih apa? Rambatan, Air. istilah Jawa nih, ngerti? Oh, Kayak ipring, engko ben tumbuhan iki apa? Ngubengi, nah ternyata apa itu kita perintahkan? Enggak kan? Enggak. Tapi ternyata qadarullahnya si tumbuhan itu akan ngubengi si ipring itu tadi. Jadi kan bersulur ya kan? Seperti mungkin beberapa tumbuhan yang untuk hiasan kan, biasanya ada yang bergerak gitu ya, dibiarkan menggelantung ya. Itu kan juga kalau kita berpikir kok iso ya. Padahal saya nggak memerintahkan, hanya tak taruh kayu di sini, tapi kok dia bisa melilit. Halo, siapa itu? Kok dia bisa melilit kayu ini ya? Siapa yang nyuruh ya? Ya jelas Allah. Tapi kita nggak pernah berpikir, oh iki toh, Makhluk hidup bukan bu? iki toh carane gerakane si tumbuhan. Dia tidak berpindah tempat, tetapi dia bergerak mengikuti rangsangnya di mana. Kalau yang merangsang matahari, berarti dia bergeraknya mengikuti arah matahari. Matahari. Halo. Hai. hai. Kenapa, Mas? Iya, Nyanyi iya. dewe? Sudah paham? Jadi gerak di sini ada dua, Hidup bukan gerak bu? pasif dan gerak aktif. 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 Mau tanya bu? Kalau mau tanya silakan satu-satu. Gerak pasif Nalutur termasuk makhluk hidup bukan bu? apa? Tumbuhan. Nalutur termasuk makhluk hidup bukan bu? Aku nggak dengerin lah, nggak jelas sih. Manusia, hewan. Ayo, ini waktu kita mepet loh, masih ada satu bab lagi loh. Nanti awal September sudah tes. Jangan sampai Bu ini keluar tapi belum diajarkan. Saya paling enggak suka. Ya. Tuh. Terus nomor 3 apa? Memerlukan Nutrisi. nutrisi. Gizi berarti. Nih kayak geraknya tumbuhan ini loh. Mimosa pudica itu putri malu, ya kan? Putri malu mbok sentuh, tik, ya. Dia akan mengkerat. Nah, itu juga contoh gerak tumbuhan. Menutup. Ya. Nomor 3 memerlukan Nutrisi. nutrisi atau makanan dan minuman. Nutrisi kok ora ngerti. Nutrisi itu makanan dan minuman. Bu, kalau tulisannya tak buat ke samping nggak apa tuh? Yang penting bisa dipahami. Kan buat belajar. Ya.
Sambil LKS-mu itu kamu garis-garis. Saya selalu mengajarkan tangan kanan memegang pensil merah. Atau terserah. Sing penting bisa kamu kasih tanda, mbok garisi, sing penting sing endi, ya. Stabilo boleh, Bu? Stabilo boleh. Jadi buku itu sudah meninggalkan jejak. Besok lagi ketika kamu melewati ini, buku ini kamu baca lagi, itu tinggal ke-recall. Ibarat file ke ora dadak goleki bingung gitu ya. Yakin, ya, hakul yakin karena saya sudah pernah mencoba, ya. Jadi tidak hanya sekedar teori. Al-hakul yakin. Berbeda dengan buku sing jek resik. Ya. Yang saya tuliskan di depan ini yang inti-intinya saja. Dan itu perlu kalian tulis lagi biar apa? Menambah ketajaman berpikirmu lagi. Jadi nggak cuma dibaca tapi juga menuliskannya. Itu akan lebih bisa masuk ke otak. Jadi makhluk hidup itu juga perlu makanan. Tumbuhan sebagai produsen, dia membutuhkan makanan, bisa mengolah makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis. Oh iya, tesisnya di foto. Tumbuhan berfotosintesis. Sintesisnya di foto. Foto itu artinya sinar. Sintesa artinya membuat. Jadi kalian bisa memahami sesuatu dengan satu kata. Oh, foto ini sinar. Makanya ada fotografi. Siapa yang suka motret ya? Saya suka motret jenenge fotografer. Nek ketambahan ER dan OR itu biasanya orangnya, pelakunya. Ini dalam bahasa Indonesia ada. Yang suka fotografi jenenge fotografer. Foto kan anak sinar tau nek awake dhewe di foto kan enek cekriknya. Keluar britnya. YouTuber itu apa, Bu? Apa? YouTuber. Jadi YouTuber? Kamu jadi YouTuber? Bukan, ya tuh YouTuber rakyat, Bu. Kalau foto kan sinar. Rayan. Kalau konten YouTube-mu itu isinya bagus, ngajak-ajak kebaikan untuk dakwah, ya. Tidak hanya sekedar having fun apa seneng-seneng tok atau pamer kekayaan kan kebanyakan kayak gitu ya. Terus aktivitas apapun di shoot kayak nggak ada rahasia lagi dalam hidupnya, itu juga kurang baik. Ya. Manusia juga perlu privacy, ya. Butuh privacy. Iya, apa itu, Bu? Atau sekedar foto-fotomu selfie, ya. Tapi kalau kamu pakai untuk apa ya? Isinya mungkin konten kamu menghafal Quranmu, terus kamu upload di situ. Tapi yo kadang ini ben ditonton, oh dia bisa ngaji bagus, riak dan lain sebagainya. Ya itulah manusia ya. Tergantung sudut pandangnya mana. Yang penting niatmu untuk kebaikan ya, untuk dakwah monggo. Lanjut. Sudah mau selesai saya. Jam berapa ini? Jam 10:30. Jam 11 lebih 55 menit. 11. 10 lebih 54 menit. Nomor 4. Tumbuh dan berkembang. Baik. Ditambahi berkembang. Tumbuh dan berkembang. Bedanya apa, yo? Tumbuh ki piye, berkembang ki piye? Jawabannya enggak tahu. Iki tulisannya tunggu merupakan peristiwa yang pertama. Jawabannya enggak tahu. Ada yang jawab tumbuh itu ke atas bukan ngenyamping ya. Nah, nek iklan wae sedemikian langsung bisa klik neng otak dhewe ya. Kenapa itu? Tanpa harus dihafal ternyata bisa, padahal itu iklan udah lama banget ya. Iklan produk ke atas, enggak semami. Produk susu apa gitu ya. Karena apa coba? Ada yang bisa jawab? Hey, ada yang bisa jawab?
Kenapa Silo. sih kalau iklan itu kok sering banget langsung nyantol, Bu? Karena kalau Mungkin iklan matanya dia sebesar gajah. Karena iklan itu dalam satu waktu itu bisa diulang berkali-kali. Ya kan? Di alam bawah sadarmu itu sudah dipengaruhi, termasuk kamu. Misalnya menghafal tanpa menghafal, cukup kamu ulang minimal 20 kali. Ya, aduh. Wes toh, 20 kali. lama-lama akan merekam di sini dan kamu akan refleks. Oh, jebul aku wis hafal. Teori ini ngono, tapi melakukan ini yo luar biasa, butuh pengorbanan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Ada Bu yang tidak mungkin, Bu. Tumbuh dan berkembang, bedanya apa? Tumbuh Coba ke di atas. sini. Pengertian tumbuh itu apa di situ? Tumbuh ke atas, Peristiwa. berkembang ke samping. Itu di garis bawah peristiwa pertambahan volume dan ukuran yang bersifat irreversibel. Irreversibel di garis bawah. Kami Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Iya. Tumbuh itu peristiwa pertambahan volume dan ukuran yang bersifat irreversibel. Kayak Azam. Dulunya masih kecil, baby, bayi, lucu, imut-imut ya. Terus akhirnya masuk TK. Masuk SD, sekarang SMP. Itu namanya tumbuh. Bersifat irreversibel artinya apa? Shh, dengarkan. Bersifat irreversibel maksudnya searah dan tidak dapat kembali lagi. Maksudnya ngene. Azam yang sekarang sudah SMP nggak bakalan akan kembali Azam yang bayi lagi. Maksudnya mudah. Tumbuh ki ngono kuwi. Halo, kok nek tak tek era ngerti? Tumbuh itu seperti itu. Jadi bertahap dari bayi menjadi kanak-kanak, kanak-kanak menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Tua menjadi Nek tua ora bakalan jadi bayi meneh kecuali akal pikirannya mungkin sudah diangkat penanya ya. Jadi kayak bayi lagi. Tetapi yang kita bahas ini adalah tumbuh dalam arti fisik ya. Halo. Hai. Tumbuh dalam arti fisik bukan dalam arti psikis. Ya. Ya. Kalau ada yang bilang wis sudah tambah sepuh kayak anak kecil lagi, itu berarti dalam arti psikis. Masih kekanak-kanakan gitu ya? Ya, mungkin ke belakang sudah tidak bisa, ya kan ada juga yang kayak gitu. Bisa buka Harus belakang, Bu. dipapa, maam juga didulang karena sudah sepuh. Nah, itu maksudnya beberapa karakter anak-anak, ya kan? Anak kecil kan harus didulang. Tetapi secara fisik, secara tubuh, nek saya ngomong dewe, bener. Siapa yang ngomong sendiri? Ya. Ampun. Nanti kalau tak suruh jawab, silahkan. Mau tak kayak pertanyaan. Kalau secara fisik itu tadi, dari kecil menjadi besar, jadi dewasa. Sifatnya searah, maka irreversible namanya. Irreversible. Biasanya keluar. Apa yang dimaksud dengan irreversible? Irreversible adalah pertumbuhan yang tidak kembali lagi. Tidak akan kembali lagi maksudnya. Loh. LKS mulu. Astagfirullahaladzim. Tidak bawa, Bu. Terus, kalau berkembang bagaimana maksudnya? Berkembang bagaimana maksudnya? Berkembang itu contohnya, kalian pernah lihat kupu-kupu? Pernah. Kupu-kupu itu sebetulnya dari apa? Dari kepompong. Ulat. Iya kan? Ulat kemudian menjadi kepompong. Yang disebut apa? Peristiwa apa? Metamorfosis pada kupu-kupu itu adalah metamorfosis sempurna. Sempurna. Ya. Ya. Jadi
Dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi Kupu-kupu. kupu-kupu. Telur saya. Kupu-kupu. Telur terus ulat jadi kepompong terus kupu-kupu. Itu disebut dengan berkembang. Itu beda ke? Nek tumbuh kuwi cilik dadi gede. Ngerti? Orang Ada penambahan volume. Orang ngerti? Siapa masih jawab orang ngerti? ngerti Bu. Ryan. Kita ngerti ngapain kamu duduk di situ, ya? Berarti fisiknya ada, pikirannya enggak tahu entah kemana. Ya. Nanti ada tugas membedakan tumbuh dan berkembang. Nek tumbuh kuwi mau, jadi secara volume tubuh kita itu tambah gede, kuwi jenenge tumbuh. Setiap hari makame mie ayam cilok, cilor ya, iki dadekne gede, pentol ya. Tetapi terus kemudian apa? Menjadi dari anak-anak, jadi kanak-kanak, kemudian apa? Dewasa. Tua. Dan tidak akan kembali lagi ke anak-anak lagi. Itu namanya tumbuh. Ada penambahan ukuran. Besarnya badan. Itu namanya tumbuh. Tumbuh dan berkembang. Lah, berkembang itu tadi. Contohnya adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Dari telur menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Kepompong menjadi Larva. kupu-kupu. Larva Bu, larva sih Bu. Lah kupu-kupu terus bingung apa? Jadi apa bisa di kupu-kupu? Terbang. Kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu tua. Terus kupu-kupu tua, bertua mati, ya toh? Ya. Lanjut. Meningsoy. Nomor 5, berkembang biak. Irreversible. Enggak tuh. Irreversible kalian ini ya maknakan sendiri tadi ya. Pokoknya pertumbuhan yang tidak akan kembali lagi ke asal. Ini jenenge irreversible. Jadi nek digambar kayak gini searah ngene tok. Tidak bisa bolak-balik. Kene anak-anak jadi tua terus tua jadi anak-anak itu nggak bisa. Itu namanya irreversible. Jadi searah. Nomor 5. Berkembang biak. Atau namanya Say. Produktif. reproduksi. Jadi nanti kalau ada soal, ayam dengan anak-anaknya, induk ayam dengan anak-anaknya. Gambar di samping menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apakah enek induk ayam dengan anak-anaknya yang kecil-kecil. Terus pertanyaannya, gambar di samping menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apakah? Berkembang biak, karena ada ibunya dan anaknya. Tujuan berkembang biak itu kan untuk itu, melestarikan keturunan. Mudeng? Insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Terus nomor 6, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Si. Contohnya tadi, Mimosa pudica. Apa? Mimosa pudica itu putih malu. Oh. Peka terhadap rangsang. Rangsang. Atau iritabilitasi. Hei, wong yo lagi zoom lagi wae kok ya wis menguap-menguap. Soalnya dari pagi ya jam 8 tak maklumi.
Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, yang atas Iritasi. tumbuh dan berkembang, irreversible, harus kamu bedakan. Iritabilitas. Maksudnya gimana? Peka terhadap rangsang, ki mau tumbuhan putri malu, mbok kei rangsangnya apa? Oh, disentuh, ini namanya memberi rangsang. Mudeng. Bodang. Ora meneh, sapa samang ora? Siapa Mudeng itu kok. tadi? Lah aku bilang mudeng. Jawab apa tadi dia? Ora gitu ya? Ya wes, berarti kamu pengennya ndak mudeng toh. Lah ngapain capek-capek masuk Zoom? Udah silakan keluar Zoom aja. Iya. Ciro lupat. 8. Yang ikut pembelajaran 108 anak tok. Kui belum tentu yang di Zoom juga mengikuti. Paling absen tok diuripne kamerane we ora, ya toh? Ben jenenge pokoknya enek neng nggon kene. Ya. Yes, monggo lah ya. Hidup itu pilihan. Kamu mau pilih yang benar atau yang sesat silahkan ya. Tapi yang namanya guru ki carane memberi jalan terang. Tapi kalau yang kamu pilih adalah kegelapan ya silahkan, iya kan? Wong yo Zoom lagi wae mlebu. Kamera tidak dinyalakan. Maunya apa? Ya. Kita nggak usah pelit lah ya kalau untuk belajar. Nek tinggal nge-game sampai jor-joran. Jangan salah prioritas tadi loh. Ketika hati nuranimu itu masih bisa bicara, yang bener ki kudune ngene. Ya lakukan itu, jangan ikuti yang langkah-langkah setan yang nggak bener. Nek tinggal nonton YouTube sampai berjam-jam, nonton film, Netflix dan lain sebagainya berjam-jam, nggak capek. Main game apalagi, PUBG dan lain sebagainya, nonton BTS, ya. Ya berarti salah prioritas. Mohon maaf, kalau sampai ada orang tua yang seperti itu, bahkan anaknya ngikuti, ya tadi kesalahan jariah tadi. Terlalu pelit untuk belajar, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya hiburan, jor-joran, itu salah. Itu akan jadi bumerang nantinya ya. Apalagi Kembali. di bumerang apa maksudnya? Kan membunuh si anak itu sendiri. Dalam tanda kutip membunuh itu bukan membunuh dengan pisau terus berdarah, itu enggak. Kan anak-anak seperti kalian, SMP ini kan masih harus diarahkan. Ibaratnya usia-usia yang masih masa-masa puber, mencari jati dirimu itu siapa. Ya. Peralihan dari SD. Kalau hanya dibiarkan ngalir, dikei HP, terserah kamu nak, sementing kamu nggak ngerecoki HP saya, ya ngapain? Ya, nggak bisa. Monggo kita ini ya. Jadi untuk kalian sebagai anak, nek wis dikei kuota juga taulah diri. Sudah masuk Zoom, kamera suruh dinyalakan, nggak mau. Wih jenenge mubadir. Ngapain kamu masuk Zoom kalau kayak gitu doang? Ini mubadir banget, bener. Atau hanya sekedar absen tok, sementing jenengku enek neng kono, partisipannya dicek Bu Jayanti ya cik oke, wis ayem. Enggak, saya juga tahu mana yang serius, mana yang enggak. Itu akan kelihatan. Kalau kamu nggak mau bersakit-sakit dulu sekarang, kamu akan jatuh nantinya. Susah. Apalagi kondisi pandemi kayak gini. Semuanya prihatin piye carane menghadirkan belajar untuk anak kita. Untuk kalian. Indonesia, dunia, wodo problemnya. Nggak cuma kalian kok sebetulnya yang merasakan. Jadi jangan merasa, wah aku kentekan kuota. Itu semua mengeluh kayak gitu. Tapi siapa yang bisa kuat, itu yang hebat. Karena tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengeluh saja, itu nggak bisa. Tapi harus dengan action dan kamu sungguh-sungguh. Dan kalau kamu sudah dikasih kuota orang tuamu, gunakan itu amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian bilang, habis untuk Zoom, bilang habis untuk Zoom, padahal nggak pernah Zoom. Habisnya untuk nge-game. Ben, tak omong ke sisa neng kene. Itu berarti kamu salah prioritas. Ngerti prioritas? Targetmu kui kudune A, tapi kowe milih sing Z. Itu salah. Maka setiap akhir belajar kan kita berdoa apa? Allahumma arina haqqo haqqo. Warzuqna ijtiba'ah.
Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu artinya sing hak ya Allah. Berikan saya kemantapan, yang hak itu hak, yang benar ya benar. Yang batil ya batil, ngono loh. Jelas, hidup itu jelas. Orang kok abu-abu. Rancu itu namanya. Gitu ya. Makanya jangan pancing saya. Saya nek ngomong wis betah ngono. Kayak gitu. Ingat loh ya. Masih 6 yang ciri makhluk hidup. Jadi anak itu tidak hanya sekedar dilarang. Harus ada alasan kenapa dilarang. Kalian kalau terlalu banyak nge-game, anak saya saja juga saya kondisikan. Keras ya keras. Bukan tidak boleh HP, silahkan HP. Wong sekarang saja ini sudah harus digitalisasi lumayan derasnya. Kita nggak bisa bendung, tapi yang bisa dilakukan adalah apa? Mengontrolnya. Kudunya kalian bersyukur, oh HP ku itu manfaat karena untuk pembelajaran. Tidak banyak maksiatnya. Mana lho? Nek ditumbasnya HP anyar, baru kuwi didongani sik HP, kamu jadi HP yang baik ya. Dijak ngomong HP nih. Wah kayak orang stres Bu ngomong dhewe karo HP. Itu kan karepmu stres. Enak lho ya HP sing isine iki naudzubillah min dzalik. Hal-hal yang nggak boleh dilihat oleh anak-anak seusiamu. Apa pernah kejadian Bu? Ya ada. Ikut grup-grup enggak jelas ya. Jangan coba-coba. Itu jenenge maksiat. Dan kecanduan hal-hal yang sifatnya seperti itu lebih parah dibandingkan dengan kecanduan narkoba. Sekarang tontonan bisa di mana-mana. Anak seusia kalian bisa klik YouTube, mau nyari apapun ada. Kalau benteng dirimu ndak kuat, wes. Ya dah. Wong tuamu wis ngandani, gurumu wis ngandani, ustadz wis ngandani. Tapi kembali ke kita sendiri, nek benteng kita ndak kuat, wes ikut arus. Mau kayak apa? Ya, up to you. Ya. Urip ki pilihan. Karek sing hak apa sing batil. Silahkan. Ya. Baik, 2 lagi sebelum saya tutup. Yang 7 apa? Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Mengeluarkan zat sisa. Nanti ada tugas. Pokoknya tugas dinikmati, dikunyah pelan-pelan, diresapi, ya. Ditelan. Ditelen, ya. Ditelen, terus disyukuri, wes kui. Tak tambah sini ya. Nomor 7 apa tadi? Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa apa? Kalau kita ya urin, pipis ya. Bangun tidur pasti pipis ya tah? Ini maksudnya ngono, zat sisa. Jadi apa yang kita makan, kan kita butuh nutrisi tadi, makan, terus kemudian ada zat sisanya. Tidak semuanya. Ini kenapa ini? Kok ada ekonya? Jadi tidak semuanya kemudian diserap oleh tubuh. Ya. Ada zat sisa yang dikeluarkan. Baik dalam bentuk urin itu pipis ya. Dalam istilah ilmiah namanya urin. Pipis, urin, ya. Kencing itu sama. Kemudian Suaranya kok anu? Suaranya mantul. halo, suara saya apakah ngeko? Mantul, Bu. Mantul. Jadi saya enggak Nah, ini mantul ini suara. Berarti Layan. Anda harus segera saya akhiri ya. Baik. Sudah. Layan, Bu. Layan. Masih sama. Tugas. Terus yang terakhir.
Yang terakhir. Adaptasi. Adaptasi itu ada tiga. Adaptasi itu ada 3. Adaptasi Adaptasi fisiologi, morfologi, dan tingkah laku atau behavior. Yeah. Jadi kita sebagai manusia juga butuh adaptasi ya. Seperti sekarang saat pandemi ini. Nek enggak bisa ke sekolah, belajarnya ya adaptasinya dengan online. Kalau kita tidak segera membuka diri, ya ketinggalan. Jadi yang harus kita install itu adalah cara berpikir kita. Ya. Paham ya? Ya. Untuk pengertiannya kita bahas lagi. Baik, alhamdulillah sudah sampai di ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Besok kita lanjutkan. Besok masih ada lagi ya saya ya. Jam 1-2. Jadi IPA itu sekarang berturut-turut. Senin, Selasa. Ya. Hari ini ada tugas, besok ada tugas. Hari ini ada tugas, ada 2 kali tugas. Hari ini jaluk tugas. Ketika dikasih tugas, kok enek tugas. Itulah manusia. Kok mantul ya suaranya? Iya, Bu. Layan, Bu. Ini ngapa tau kok suaraku jadi kaya ngono? Enggak tahu. Sirayan, Bu. Burayan. Pasti pansel. Ya, ini mateno ya. Sudah enggak mantul ya? Oh, masih mantul sih. Dah, Masih mantul. Untuk hari ini cukup. Kita akhiri insya Allah nanti Pak Hernawan pakai WA. Senang toh? Oh, senang sekali. Masih mantul, Bu. Yan. Kalian. Ki ngopo to jene ngopo? Wong ndak eko lho. Mulai deh. Siapa yang bikin kayak gitu? Dah, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak. Enggak ada. Baik. Ini nanti Pak Her. Saya kira kalian bersuara, saya juga jadinya coba tamatin semua aja. Jadi nanti Pak Her, suara saya masuk ya? Iya kan? Kalau anak dinyalain, suara saya jadi mantul. Pak Her nanti memakai WA. Jadi kalian habis ini langsung bisa dilihat di grup paralelnya. Untuk tugas hari ini akan saya share juga. Dikerjakan hari ini juga karena besok ada tugas lagi. Ya. Pokoknya ditompo, diterima, tidak usah berontak. Iya kan? Jadi anak yang cakep, manis, wes dijalani saja. Insya Allah nanti tahu-tahu kalian naik kelas. Iya, yes, kok manusia itu ya sak dermo ngelakoni, ngelampai apa yang sudah Allah takdirkan ya toh. Yang penting menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ya toh, Le? Habis ini segera dikerjakan tugas-tugasnya. Yang di studio belum boleh pulang dulu. Belum boleh pulang dulu kalau belum mengerjakan tugas.
Yuk kita tutup bareng-bareng berdoa bersama. Loh, mantul meneh toh. Rayan toh. Rayan itu sengaja Iya, Bu. Disuruh mute aja punya Rayan. Ya, Bu. Aku harus buka kartu ya. Rayan itu pengen banget kesini. Tapi memang tidak saya izinkan ke sini lagi. Ya. Kalau kamu malah kayak gitu, Cah, bagus ya. Iki ono sih sing pengen Ryan dimasukin aja, Bu. Ryan dimasukin fansnya Ryan itu banyak ya. Lah nek fansmu wis akeh, kudune iki kamu bisa mengajak kebaikan ya. Yang lain itu dengan mudah. Iya toh? Kayak selebritis sih misalnya ya, dia melakukan kebaikan, itu follower-followernya akan ngikuti dia, pahalanya banyak dia nanti. Tapi sekalinya membuat maksiat, terus diikuti juga sama followernya, dosanya juga oke, si selebritisnya dosa jariah ya tali. Lah Ryan kan fannya wis akeh ya. Kayaknya dia bisa menjadikan apa ini perubahan yang cukup signifikan nanti untuk Zoom kita ya. Ya Yan ya. Yan, ayo jawab apa Yan? Astagfirullahaladzim. Pon ya. Kita tutup bersama dengan membaca doa ya. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa arinal batila subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun anak-anakku, kalian hebat, luar biasa. Besok harus lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak buka. Boleh live. Boleh live. Boleh. Oke, siap. Tugasnya Pak Air belum di-share ya? Tunggu dulu bentar. Baik, bentar. Ngerjain dulu yang tugas hari ini, Nak. Kerjain dulu tugas hari ini. Baik. Tugas hari ini dikerjain dulu. IPA sebentar nanti ya. IPA carry dewa ya. Baik. Boleh live nggak, Bu? Silakan live Zoom-nya, silakan.
Silakan live Zoom-nya.